Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Kurnia Pratama dengan NPM 23351028 dari kelas 3E. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari praktikum struktur data, yaitu membuat codingan menggunakan bahasa Python dengan tipe data stack dan QQ. Langsung saja masuk ke codingannya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang codingan saya. Yang pertama, di sini saya menggunakan kelas hospital untuk mewakili sistem sebuah rumah sakit, karena di sini saya membuat sistem sederhana tentang untuk mengelola antrian pasien. Lalu di sini saya membuat variabel pasien QQ, di mana ini berfungsi untuk menyimpan antrian pasien berdasarkan urutan pendaftaran. Lalu ada treatment stack, ini untuk menyimpan riwayat pasien yang telah dirawat. Lalu ada register pasien, fungsinya untuk menambahkan nama pasien ke dalam QQ. Jika pasien baru, maka akan dimasukkan di akhir antrian. Lalu ada treat next pasien, fungsinya untuk mengambil pasien pertama dalam QQ untuk dirawat. Lalu ada view treatment history, fungsinya untuk menampilkan riwayat pasien yang telah dirawat. Lalu selanjutnya ada view pasien QQ, fungsinya untuk menampilkan daftar pasien yang masih menunggu dalam QQ. Nah, itu tadi variabel yang saya gunakan. Lalu di sini ada berupa inputan untuk menjalankan program sistem mengelola antrian rumah sakit ini. Yang pertama ada daftarkan pasien, rawat pasien berikutnya, lihat riwayat pasien, lihat riwayat perawatan, lihat antrian pasien, lalu keluar. Lalu di sini saya juga menambahkan pilihan menu 1 sampai 5. Nah, di sini saya membuat apabila kita memilih input 1, maka sistem akan mengeluarkan masukkan nama pasien dengan hospital register pasien untuk menambahkan nama pasien ke dalam QQ. Lalu di sini apabila kita memilih pilihan 2, maka sistem akan treat next patient, yaitu mengambil nama pasien yang pertama yang ada di dalam QQ yang telah kita tambahkan tadi, yang apabila sudah memilih opsi 1 tadi. Lalu selanjutnya ada view treatment history. Nah, ini jika kita memilih input 3 atau angka 3, maka view treatment history, maka riwayat pasien yang sudah dirawat tadi akan ditampilkan dalam sistem. Nah, selanjutnya apabila kita memilih view pasien QQ atau pilihan 4, maka sistem akan menampilkan daftar pasien yang ada dalam antrian atau dalam QQ, atau yang nama pasien yang telah didaftarkan di dalam QQ. Lalu apabila kita memilih 5, maka sistem akan mengeluarkan terima kasih telah menggunakan sistem rumah sakit kami. Namun apabila inputan di luar dari pilihan 1 sampai 5, maka sistem akan menampilkan pilihan tidak valid dan silahkan coba lagi. Langsung saja kita coba jalankan sistemnya. Nah, di sini sudah muncul. Langsung saja kita inputkan nomor 1 untuk mendaftarkan nama pasien. Misalnya Wahyu.
Lalu kita tambahkan lagi Tari, kita tambahkan 3 data, mungkin kita tambahkan lagi Arbi. Nah, setelah kita ada tambahkan tadi 3 nama pasien tadi, kan sudah kita daftarkan pasien, kita bisa pilih opsi 2, rawat pasien berikutnya. Nah, tapi kita lihat dulu, karena semua pasien ini belum dikeluarkan dari, masih berada di dalam QQ data nama pasien tadi. Kita yang mana QQ tadi untuk menyimpan antrian pasien, kita coba pilih opsi 4 untuk melihat siapa saja yang masih berada dalam antrian. Nah, seperti yang sudah saya masukkan tadi, ada Wahyu, Tari, lalu Arbi. Jika kita proses Wahyu, maka kita pilih opsi 2, rawat pasien berikutnya. Nah, Wahyu sedang dalam perawatan. Apabila kita lihat, nah, dalam antrian ini pasien tinggal hanya Tari dan Arbi, sedangkan Wahyu sudah dirawat. Nah, setelah dirawat, kita bisa lihat riwayat perawatan Wahyu tadi. Nah, ini riwayat pasien yang telah dirawat, dirawat maksudnya, sorry. Lalu kita proses lagi atau rawat pasien baru berikutnya, maka si Tari akan diproses atau di dalam perawatan. Tari sedang dalam perawatan. Jika kita lihat antrian, maka hanya tinggal Arbi seharusnya. Nah, sudah sesuai. Jika kita proses lagi, maka antrian seharusnya kosong. Nah, sudah, karena antrian sudah kosong, coba kita lihat riwayat pasien, yaitu dengan memilih opsi 3. Nah, di sini muncul riwayat perawatan. Nah, karena tadi kita menggunakan stack, jadi data yang pertama di proses tadi, atau Wahyu, datanya si Wahyu ini tadi kan datanya Wahyu sini pertama karena menggunakan stack, jadi dia dipindahkan ke datanya dia kan pertama, tapi kalau masuk ke data riwayat, data pertama itu akan diletakkan menjadi data yang terakhir karena kita menggunakan stack atau kita menggunakan urutan LIFO. Nah, apabila kita pilih opsi 6, karena tidak ada opsi 6, maka sistem seharusnya inputan tidak valid. Nah, sesuai dengan sistem yang saya buat. Nah, dan ini sudah menggambarkan fungsi stack dan QQ. Nah, lalu kita keluar dari sistem aplikasi rumah sakit tersebut. Nah, kita sudah keluar dari sistem. Nah, sekian, terima kasih. Mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.